neng Ngawi medo janjimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap setia di channel kami. Oke, terima kasih yang kemarin udah nge-DM di Instagram saya yang pengen kita jalan-jalan di Kota Ngawi. Nah, sekarang saya sudah di perempatan Kertonyono perempatan Kertonyono sing medo janji. Oke, nanti kita akan jalan-jalan di Kota Ngawi. Ada apa saja wisata yang ada di Kota Ngawi? Selain wisata, tentunya kita harus belajar sejarah juga. Yuk! Sekarang saya sudah ada di pintu masuk Benteng Van den Bosch yang ada di Ngawi. Benteng Van den Bosch ini letaknya cukup strategis ya, karena berada di dekat alun-alun Kota Ngawi, jadi mudah dijangkau. Nah, ini masyarakat sekitar mengatakan Benteng Van den Bosch ini adalah benteng pendem, karena menurut warga dulunya ini bentengnya itu tidak terlihat dan ditutupi oleh tanah dan serta tanaman, jadi disebut benteng pendem. Pendem itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu tanam, jadi benteng tanam itu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, nanti kita akan masuk, kita lihat-lihat seperti apa bangunan yang ada di Benteng Van den Bosch ini, dan sekaligus ada apa aja di sana, sekaligus kita juga akan belajar sejarah. Yuk! Memasuki halaman Benteng Van den Bosch ini, kita bakal disuguhi dengan pepohonan yang rindang serta tanaman yang begitu terawat, ditambah dengan kebersihan yang amat terjaga. Tidak ada satupun sampah di halaman benteng. Inilah alasannya masyarakat sekitar menyebut Benteng Van den Bosch ini adalah benteng pendem, karena terlihat dari bangunannya ternyata benteng ini sengaja dibangun lebih rendah daripada dataran. Nah, benteng pendem ini sendiri dibangun pada abad 19, karena pada zaman itu Kota Ngawi ini adalah sebagai kota pusat perdagangan. Kita akan masuk ke lebih dalam untuk lebih detailnya lagi bangunan-bangunannya seperti apa dan ada apa aja. Yuk. Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Benteng ini memiliki ukuran 165 meter x 80 meter dengan luas tanah 15 hektar. Benteng yang dibangun lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi tanah tinggi, seolah terlihat seperti bangunan yang terpendam. Benteng pendem atau Benteng Van den Bosch memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, karena bangunannya selain kita bisa menikmati wisata, kita juga bisa belajar bersejarah. Nah, nama Van den Bosch sendiri itu diambil dari nama sang jenderal yang pada masa itu memimpin saat menjajah di Indonesia, yaitu zaman Hindia Belanda. Namanya Johannes Van den Bosch. Nah, maka dari itu benteng ini dinamakan Benteng Van den Bosch. Pada tahun 1825, Belanda berhasil menduduki wilayah Ngawi. Pada masa itu, Ngawi menjadi pusat perdagangan, kemudian membangun sebuah benteng sebagai pertahanan. Tahun 1839 sampai 1845,
Bangunan ini didirikan dan dihuni 250 orang tentara bersenjata dan 60 orang kavaleri yang dipimpin oleh Jenderal Van den Bosch. Ini adalah penjara yang ada di dalam benteng Van den Bosch. Jadi penjara ini digunakan untuk menghukum tahanan pada masa kepemimpinan Jenderal Van den Bosch. Nah, nanti lebih dalamnya lagi kita akan lebih menjelajah lagi ada bagian-bagian apa saja dulu waktu masa penjajahan. Nanti kita ulas bersama. Yuk. Benteng Van den Bosch yang kini berusia ratusan tahun sudah ditumbuhi tanaman liar serta semak belukar. Tembok yang dulunya kokoh dan tebal kini mulai rapuh dan rusak. Akar pohon yang kuat pun tak ketinggalan ikut menghiasi dan menjalar pada tembok-tembok benteng, memberikan kesan betapa gelapnya masa penjajahan dulu. Benteng yang berusia ratusan tahun kini mulai rusak. Selain termakan usia, dulu pada Perang Dunia Kedua, benteng ini pernah diserang dan dibom oleh Jepang, sehingga menyebabkan sebagian benteng ini sudah hancur. Terdapat bangunan yang berbeda dari benteng Van den Bosch ini, yaitu bangunan di belakang saya ini adalah bangunan dari almarhum Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Jadi beliau itu adalah utusan Pangeran Diponegoro. Beliau di Ngawi itu mengajarkan agama Islam, juga memotivasi masyarakat Ngawi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah beliau
karena memiliki keutamaan yaitu kebal terhadap senjata maupun peluru. Jadi beliau itu sengaja dimakamkan hidup oleh Belanda. Dikuasainya kota Ngawi oleh Belanda membuat Pangeran Diponegoro geram. Bersama pasukannya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro mengutus Kiai Haji Muhammad Nur Salim melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kesaktian yang dimiliki Kiai Haji Muhammad Nur Salim, yaitu kebal terhadap senjata dan peluru, membuat Belanda semakin terdesak. Belanda pun membuat siasat untuk menangkap Kiai Haji Muhammad Nur Salim, lalu menguburnya secara hidup-hidup. Bangunan bersejarah ini benar-benar menarik hati saya. Tak heran bila banyak pengunjung yang datang ke sini. Berada di tengah-tengah bangunan yang bersejarah ini serasa berada di luar negeri. Karena kita dikelilingi oleh bangunan yang bergaya Eropa. Nah, pada hakikatnya memang bangunan ini dibangun pada masa Belanda. Yakin kalian gak pengen ke sini? Hai generasi muda, kalian wajib tahu sejarah.